pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Hari ini kita akan membahas potensi kerjasama antara PT BDL sebagai penyedia jasa ekspor dan PT Prima Elektronik Batam sebagai calon klien utama. Saya harap pertemuan kali ini dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Baiklah, selamat pagi juga Pak Paldan. Terima kasih sudah bersedia untuk memediasi pertemuan kali ini. Selamat pagi juga untuk Pak Dimas dan juga selamat pagi untuk rekan saya Kristina. Kami dari PT BDL di sini sangat merasa terhormat karena sudah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan PT BDL. Oke, dan selamat pagi semuanya. Saya Kristina, Asisten Manajer Operasional. Saya akan membantu menjelaskan aspek teknis dan layanan operasional yang akan kami tawarkan. Baik, selamat pagi untuk Bu Ivenia, Bu Kristina, dan Pak Paldan. Kami juga berterima kasih atas undangannya. Kami memang mencari mitra logistik yang bisa memberi stabilitas harga dan ketepatan waktu untuk ekspor ke Jepang dan Singapura. Baik, terima kasih. Kalau gitu, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama dari pihak PT BDL terlebih dahulu. Baiklah, untuk hal ini saya akan memaparkan presentasi mengenai PT BDL sendiri. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Oke. Jadi pertama-tama kami ini dari PT BDL Berlian Dumai Logistik. Nah, siapa kami ini? Kami merupakan anak perusahaan dari PT Buana Lintas Lautan Tbk, salah satu perusahaan penyewaan kapal tanker terbesar di Indonesia. Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUL mendirikan BDL pada 17 November 2007 di Jakarta. Jadi ruang lingkup servis kami itu terdiri dari transportation, warehousing, inventory management, dan juga order fulfillment. Yang pertama ada custom brokerage PPJK. Jadi nanti di sini kami PT BDL akan mengurus yang namanya PPJK, formalitas kepabeanan, dan kami juga akan mengurus izin impor sementara kapal. Selanjutnya untuk di bagian warehouse management, kami akan memanajemen dari movement dan juga distributionnya. Dan kami juga akan memanajemen di bagian loading and unloadingnya. Selanjutnya, di bagian stevedoring and cargo doing, kami itu akan memanage untuk bagian heavy lift shipment, berarti memang untuk yang kategori berat, untuk rental heavy equipment-nya juga kami yang urus, dan juga general cargo handling. Servis kami tidak hanya sampai di situ aja, servis kami itu punya ruang lingkup yang luas, ruang lingkup itu internasional dan juga domestik. Nah, jadi di sini kami akan memilih transportasi apa sih yang paling tepat tergantung dengan kebutuhan dari klien-klien kami. Nah, jadi kami juga menyediakan nih inland transportation atau trucking. Jadi kami itu melayani pengangkutan barang melalui jalur darat menggunakan truk atau kendaraan logistik lainnya. Artinya tidak hanya dalam ruang lingkup yang luas, ruang lingkup yang kategori kecil dalam dunia perlogistikan, kami juga menghandle-nya. Nah, kami juga melayani marine onshore project supply base. Jadi, di situ ada pelayanan untuk mobilisasi dan demobilisasi kargo proyek, memberikan dukungan basis pasokan marin di darat. Nah, jadi kami dalam melaksanakan segala-segala servis ini mengaplikasikan 4PL Logistic Solution. Yang pertama itu integrating, yang kedua itu designing or planning, executed evaluating, kemudian ada managing resource, dan yang terakhir itu ada monitoring client supply chain. Oke, jadi ini adalah penjelasan mengenai siapa kami di BDL ini dan apa aja service kami.
Baiklah, selain itu, kami bekerja sama dengan VT Trans sebagai vendor transportasi lokal yang memudahkan pengiriman dari pabrik menuju pelabuhan. Kami juga memiliki fasilitas tracking system agar klien dapat memantau posisi barang secara real time. Itu bagus. Tapi dari sisi kami, apakah efisiensi biaya tetap menjadi fokus utama? Kami mengirim rata-rata kontainer per bulan dan kami butuh kepastian soal biaya tetap, jadwal kapal, serta waktu tempuh pengiriman. Baiklah Pak Dimas, untuk hal ini kami sudah mempunyai jadwal tetap, di mana kalau ke Singapura itu pengirimannya 2 kali dalam sebulan, dan kalau ke Jepang itu 1 kali dalam sebulan. Dan untuk memastikan kelancaran, kami memiliki tim operasional yang bersiaga 24 jam untuk menangani masalah lapangan seperti keterlambatan dokumen atau cuaca buruk di lapangan. Begitu. Baik, jadi sudah jelas bahwa PT BDL menawarkan sistem yang terintegrasi dari dokumen sampai pengiriman. Sekarang, mari kita bahas mengenai penawaran harga dan rincian kerjasama. Jadi untuk pengiriman reguler, kami itu akan menawarkan harga 6.500.000 per kontainer untuk ke Singapura. Kalau untuk ke Jepangnya itu di 12 juta. Tarif ini sudah termasuk biaya dokumen ekspor, handling charge, dan koordinasi pelabuhan. Harga itu sedikit di atas tarif vendor kami sebelumnya. Em, Pihak mereka menawarkan 5.800.000 rupiah ke Singapura dan 11 juta rupiah ke Jepang. Namun, kami memang mengalami beberapa masalah, keterlambatan dari pihak mereka. Kalau yang boleh menambahkan, Pak Dimas, di PT BDL kami mengutamakan on-time performance. Berdasarkan data internal, tingkat ketepatan waktu kami mencapai 97% dalam 3 bulan terakhir. Itu sebabnya kami yakin tarif yang kami tawarkan sebanding dengan kualitas layanan kami. Angka 97% itu cukup tinggi ya. Tapi apakah jaminan kompensasi jika pengiriman terlambat? Ya, tentu Pak. Apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kelalaian kami, maka kami bersedia memberikan kompensasi sebesar 2% dari nilai kontrak per pengiriman. Oke, itu sepertinya Baiklah, itu tawaran sudah. yang cukup adil. Apakah PT BDL juga membuka ruang untuk negosiasi harga jika volume pengirimannya meningkat? Ya, dari PT BDL memberikan kesempatan untuk negosiasi harga. Kami bisa memberikan diskon 5% untuk 3 bulan pertama, asalkan pengirimannya itu 6 kontainer per bulan. Baiklah, itu sudah mulai masuk akal bagi saya. Tapi saya ingin memastikan juga terkait biaya tambahan seperti full surcharge atau pemeriksaan bea cukai. Oke, kami akan mencantumkan semua biaya tambahan secara transparan di awal kontrak. Bahkan kami bisa memberikan laporan biaya operasional per bulan agar tidak ada kesalahpahaman. Kalau begitu bagaimana kalau kami tawarkan sedikit penyesuaian harga di 6.175.000 rupiah ke Singapura dan 11.400.000 rupiah ke Jepang dengan evaluasi performa setiap 3 bulannya. Di 6.175.000 ke Singapura dan 11.400 ke Jepang. Baiklah, Pak Dimas, kami bisa menyetujui itu. Kami yakin hasil kerja kami nanti akan memenuhi semua harapan Bapak. Baik, sepertinya kedua belah pihak sudah mulai mencapai titik temu. Kalau gitu, untuk menegaskan, saya akan membacakan ulang kesepakatan sementara yang telah dicapai hari ini. Yang pertama, untuk harga 6.175.000 rupiah per kontainer ke Singapura dan 11.400.000 rupiah ke Jepang. Yang kedua, berlaku diskon 5% selama 3 bulan pertama. Yang ketiga, kompensasi 2% bila terjadi keterlambatan karena kelalaian pihak PT BDL. Yang keempat, evaluasi performa jika dilakukan setiap 3 bulan. Apakah semua pihak menyetujui poin-poin ini? Kami dari PT BDL setuju sepenuhnya. Dan kami akan segera menyiapkan draft kontrak sesuai serta jadwal pengiriman pertama untuk minggu depan. Kami juga setuju, Bu Ivenia. Saya akan laporkan hasil negosiasi ini ke manajemen kami hari ini. Bagus, maka saya nyatakan negosiasi ini berhasil dengan hasil yang memuaskan bagi kedua pihak.
Baiklah, terima kasih banyak Pak Dimas atas kerjasamanya, keterbukaannya. Terima kasih juga kepada Pak Paldan yang sudah memediasi kami semua. Semoga akan terjadi hubungan jangka panjang antara PT BDL dan juga PT Prima Elektronik. Ya, terima kasih semuanya. Kami juga akan terus memberikan dukungan operasional agar setiap perjalanan pengiriman berjalan lancar. Jika Bapak berkenan, kami bisa jadwalkan kunjungan ke gudang kami minggu depan. Oh, itu ide yang bagus. Saya akan hubungin Bu Kristina untuk menjadwalkan kunjungannya. Terima kasih juga Pak Paldan atas bantuannya sebagai mediator. Sama-sama. Saya senang bisa melihat proses negosiasi yang profesional, terbuka, dan berorientasi pada solusi. Semoga saja kerjasama ini terus berjalan lancar ke depannya. Oke, baiklah. Baik, Terima kasih. baik, makasih. Terima kasih semua.